Oke, dalam video kali ini kita akan membahas pasar bersama. Nah, di dalam pasar bersama itu terlepas dari adanya perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional tersebut merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Saat ini perdagangan internasional sangat berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Nah, pada perdagangan internasional penting dalam proses globalisasi. Dalam pengertian di atas, di sini saya akan membagi menjadi 4 rumusan masalah. Untuk yang pertama itu dari pengertian pasar, yang kedua itu manfaat pasar bersama, dan yang ketiga itu karakteristik pasar bersama, dan yang terakhir bagaimana kelebihan sih dan kelemahan pasar bersama itu sendiri. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pasar bersama. Nah, apa sih itu pasar bersama? Nah, dalam pengertiannya itu pasar bersama adalah suatu pasar tunggal yang berupaya menjamin pergerakan bebas barang, modal, jasa, dan orang. Pasar bersama merupakan langkah besar untuk menuju integrasi ekonomi yang lebih signifikan. Selain mengandung ketentuan serikat pabean, pasar bersama menghilangkan semua hambatan untuk mobilitas modal dan sumber daya lainnya di dalam area yang dimaksud, serta menghilangkan hambatan non-tarif untuk perdagangan, seperti peraturan untuk perawatan standar dan produk. Dalam tujuan dari pasar bersama adalah untuk menjamin keuntungan dari spesialisasi, sehingga untuk meningkatkan standar hidup dari negara-negara anggota. Dalam jangka pendek dan menengah, pengaruh pembentukan suatu pasar bersama adalah peningkatan pada perdagangan antara negara anggota. Dalam penciptaan hubungan dagang biasanya berkaitan dengan pengalokasian kembali sumber daya yang menguntungkan dalam faktor-faktor penentu lokasi yang paling murah dan penurunan harga sebagai akibat penghapusan tarif dan biaya produksi yang rendah. Sebagai tambahan, pasar bersama diharapkan dapat efisiensi yang lebih baik dalam jangka panjang melalui yang pertama itu pada persaingan atau competition, yang kedua itu pada skala ekonomis atau economies of scale, yang ketiga itu pengembangan teknologi, yang keempat investasi dan pertumbuhan ekonomi atau investment and economic growth. Dari apa yang saya telah jelaskan di atas, yang selanjutnya adalah karakteristik dari pasar bersama. Apa saja yang ada pada karakteristik pasar bersama? Untuk yang pertama itu ada tarif kuota dan semua hambatan terkait ekspor dan impor barang dan jasa di antara anggota-anggota pasar bersama. Nah, poin yang kedua itu adalah pembatasan perdagangan umum seperti tarif di negara lain dan diadopsi oleh semua anggota pasar bersama. Yang ketiga, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat bergerak dengan bebas tanpa batasan di antara negara-negara anggota. Dari ketiga karakteristik tersebut harus dipenuhi agar dikatakan sebagai pasar bersama. Nah, sebagai contoh, jika faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal tidak dapat bergerak bebas di antara negara-negara anggota tersebut, itu akan didefinisikan sebagai serikat pabean. Apa sih itu serikat pabean? Di sini saya jelaskan, serikat pabean itu adalah persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang merupakan pengurangan atau peniadaan bea masuk. Nah, serikat pabean ini sangat berbeda dengan perdagangan bebas, karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Persetujuan ini adalah bentuk parsial dari integrasi ekonomi yang menawarkan langkah menengah antara zona perdagangan bebas dan pasar umum. Terlepas dari karakteristik pasar bersama di atas, di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat pasar bersama. Dalam manfaatnya itu, pasar bersama itu yang pertama, mewujudkan swasembada dalam negara-negara anggota. Yang kedua itu dapat memanfaatkan industri negara anggota. Yang ketiga, mendukung negara-negara dalam mempertahankan industrinya. Yang pertama itu pada dampak positif untuk perekonomian dalam negeri. Nah, dampak yang pertama itu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Yang kedua itu hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan tidak ada. Yang ketiga peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat meningkatkan peluang investor dalam menanamkan modal.
Yang kelima itu peningkatan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain dari ekspor dan impor. Di samping dari dampak positif tersebut, mestinya juga ada dampak negatif, yang mana pertama itu dampak negatifnya untuk dalam negeri itu cenderung kalah bersaing dengan adanya barang-barang impor yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, adanya kemungkinan eksploitasi sumber daya oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ini sering terjadi, yaitu munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Yang keempat itu apabila tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada. Yang kelima itu munculnya sifat konsumerisme.